Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Samudra MV14 Wela. Oke, ini bersama Red Bull lagi ya kan. Si motor yang punya siulan indah. Wela, ini loh siulannya. Dengerin. Oke, siulannya ya. Oke, Ninja 250 Fi atau Ninja 250 Karbu. Kayaknya nih menarik nih boy. Yoi. Pertama dari segi desain. Dari segi desain ya kan, Ninja 250 Fi dan Ninja 250 Karbu itu berbeda sangat-sangat jauh. Ya sob, berbeda sangat jauh. Kalau yang Fi itu meruncing ya, kalau yang Karbu itu membulat desainnya. Suka-suka masing-masing ya, relatif aja. Oke sob, kita lanjut. Jadi kalau Fi itu meruncing dan dia masih sama ya, masih pakai teleskopik shocknya yang depan, sama kayak yang Karbu. Yang lain udah pakai upside down ya, Kawasaki pelit gitu ya. Terus yang Fi itu tangkinya lebih kecil daripada yang Karbu. Ini 16 liter boy. Do 16 liter ya. Nggak ada 250 cc motor sport tangkinya 16 liter selain Ninja 250 Karbu. Yang lain kurang dari itu ya. Tuh lihat bongsornya. Kan, terus yang Fi itu udah pakai injeksi tentunya. Kalau yang Karbu belum pakai injekan ya. Masih pakai karbuan kayak gitu dia. Nah, ada masalah Karbu sama injeksi itu juga relatif ya, jujur aja ya, kalau gua mah mau injeksi mau Karbu ya kan, bedanya ada sob. Kalau injeksi dia tuh lebih irit daripada karburator, jelas ya, jelas, karena karburator itu sistem pembakarannya ibaratnya ada dua pembakaran dari sistem karbunya, bayangin Karbunya itu ya. Kalau Fi itu udah nggak pakai karburator lagi, tapi dia mainnya ya injeksi ya. Terus dari segi tarikan bagusan di karburator. Kenapa ya? Ya kalau irit jelas torsinya nggak sepuas yang kalau boros, itu aja sih. Keadaan normal loh ya motor ya. Terus kelemahan yang lain, kalau Fi itu suku cadangnya lebih mahal daripada yang Karbu. Cuma Fi itu dalemannya ya kan, partnya itu lebih simpel daripada yang Karbu. Jadi kalau dihitung-hitung mah sebenarnya ya sama-sama aja. Kalau yang Fi itu nggak banyak suku cadangnya tapi mahal. Tapi kalau Karbu itu banyak banget suku cadangnya tapi ya mahalnya itu di bawah yang injeksi lah gitu sob.
Terus kalau masalah mesinnya ya, rewel enggaknya, kalau FI itu jelas jujur enggak rewel, karena sistemnya injeksi. Biasanya dia starter ya jalan, starter jalan, kayak gitulah. Tapi kalau karbu ya, kalau karbu dia tuh harus dipanasin loh. Hampir setiap hari harus dipanasin. Kalau enggak, tiba-tiba motornya macet dan enggak enak, ya kan? Kenapa? Karena di akinya ini tuh walaupun mesinnya mati, tetap aja akinya hidup. Gitu. Terus ada lagi nih. Ada lagi kalau yang injeksi kan nggak begitu dipanasin tuh, nggak harus, ya kan? Nggak harus tiap hari, nggak harus tiap inilah enaknya di situ. Cuma kalau kalian kehabisan bensin pakai injeksi, wah itu masalah gede. Iya, kalian bakal ngerogoh kocek yang dalam gitu. Jadi jangan sampai kehabisan bensin ya. Sebenarnya sih nggak injeksi, nggak karbu lah, jangan sampai ya. Motor juga nggak jam. Toh nanti kalau kita isi banyak pun besok juga enak ya. Daripada isi dikit-dikit besok beli lagi ya, repot gitu sih. Cuma ya itu ya plus minusnya. Dan kalau injeksi di mana-mana ya kan, secara banyaknya unit itu lebih banyak daripada karbu. Jadi kalau kalian di jalan gitu ya yang pakai FI itu banyak banget. Tapi kalau yang pakai karbu jarang banget. Sangat jarang bahkan. Sangat jarang yang pakai karbu. Ninja 250 karbu ini. Ini motor tuh enak banget sih. Tapi jujur kalau yang FI itu lebih ringan sob motornya daripada yang karbu. Lebih ringan yang FI. Karena memang secara spare partnya juga nggak sebanyak karburator ya. Terus momoknya di karburator itu ya, yang pertama kenapa nggak banyak ada di jalan, karena lebih boros daripada FI. Yang kedua karena nggak banyak motor yang Ninja 250 karbu sehat, kebanyakan tuh sakit motornya gitu. Pokoknya tuh lu kalau punya Ninja 250 karbu ini lu harus manjain motornya sih. Kalau enggak ya nanti bisa kena ke lu sendiri gitu. Jadi kalau tarikan ini motor jujur oke, gue make udah mau 5 tahun ya, udah mau 5 tahun pakai motor ini. Tapi motor ini tuh kalau buat harian nggak cocok, karena satu berat, dua besar bongsor, dan yang ketiga kalau parkir tuh susah. Buat angkut-angkut juga nggak bisa. Jadi gue saranin sih, kalau lo mau beli motor ini lo harus punya motor utama gitu sob. Ini motor mainan aja sih, gue juga nganggepnya gitu. Dan kalau FI dia tuh kalau misalnya diganti knalpot racing itu suaranya tetap bagusan yang karbu.
daripada karburator ini. Tapi kalian juga harus ingat, mudah pun itu nggak menjamin motornya masih bagus ya. Gitu. Intinya tuh pakai motor apapun ya oli ya. Ini sih kayaknya ya loh, kayaknya udah minta ganti coolant deh ini motor, karena udah agak panas dikit, nggak dikit-dikit panas, cuma temperaturnya tuh udah nggak kayak dulu gitu. Udah nggak kayak dulu. Terus ini gue pasang unmeter ini berguna banget ya, bisa ngukur suhu juga, bisa ada jamnya, terus ada voltase akinya juga. Enak sih kalau menurut gue ya. FI apa karbu ya, kesimpulannya gue milih karbu untuk sementara ini. Wah elah, kalaupun ganti gue bakal ganti. Semoga ini channelnya oke ya kan, nanti bisa adsense ya kan, habis itu ya bisa beli motor impian gue. Wes, amin amin. ZX ya, ZX gue pengen banget ZX, cuma kalau dibeli dari gaji dan lain sebagainya sayang ya. Kalau belinya itu dari ngonten, nah itu enak, bisa buat ngonten juga tapi hasilnya buat ngonten juga. Wih lah, enak dong gitu sob. Ini ada Civic. Kayak gitu ya, kayak gitu. Nanti kita masuk ya sebelah sini. Oke. Kalau kalian pilih yang mana sob? Pilih yang FI atau yang karbu? Kalau jujur gue sih pakai FI sama pakai karbu, gue lebih pede pakai karbu. Iya, karena di jalanan tuh jarang banget sob, jarang banget di jalanan. Gue kayak ngerasa, wah karbu gue masih sehat dan ya masih enak gitu, enak bet. Enak bet dong. Jam berapa nih? Oke, jam 3. Kita belok kiri ya, ambil sisi kiri dulu. Ote. Oke sob, itu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.